Mahkamah Agung memutuskan menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Putusan tersebut disambut isak tangis dan kekecewaan keluarga para terpidana. Kami tetap masih semangat kok untuk berjuang bagi mereka. Ya, langkah hukum masih terbuka. Kita akan lihat langkah hukum apa yang bisa kita lakukan. Keadilan pada saatnya akan muncul, percaya ya, semua ada hikmahnya, lambat atau cepat keadilan pasti akan muncul ya, nanti kami habis ini kami akan ke lapas ya, kami sudah maksimal berjuang. Suasana haru terjadi saat seluruh keluarga 7 terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon mendengarkan putusan Mahkamah Agung. Keluarga terpidana tak bisa menyembunyikan kesedihan setelah Mahkamah Agung menolak upaya peninjauan kembali yang sudah dilakukan dalam sidang beberapa bulan lalu. Salah satu keluarga terpidana bahkan sempat histeris dan seakan tidak percaya terhadap putusan ini. Keluarga mengaku sangat kecewa karena seluruh bukti sudah dihadirkan dalam sidang PK, namun permohonan itu tetap ditolak Mahkamah Agung. Keluarga hanya bisa tabah dan menyerahkan upaya selanjutnya pada tim kuasa hukum. Kami akan ke lapas, ya. Kami sudah maksimal. Kecewa iya. Tapi kita serahkan kepada pengasahan saja. Mereka tidak menyerah. Keluarga sangat meyakini ya Bu ya, mereka tidak bersalah. Sangat yakin, karena memang mereka tidak bersalah. Pasca putusan, tim kuasa hukum para terpidana juga akan langsung ke lapas untuk menjenguk para terpidana. Oh sekarang kami mau ke lapas. Sekarang kami mau ke lapas. Menguatkan mereka ya. Keluarga sudah mereka, kan kami perlu temuin mereka. Kami perlu jelaskan supaya bahwa ini bukan sesuatu, bahwa ini bukan kiamat buat mereka. Ya, bagi masyarakat Indonesia ini menurut kami ini tragedi hukum ya, ini pembelajaran yang cukup mahal. Kami sudah berjuang, kami sudah menghadirkan fakta untuk kita pelajari bersama, tetapi majelis berpendapat lain. Kita hormati apa yang sudah menjadi keputusan majelis Hakim Agung. Pihak keluarga dan tim kuasa hukum berharap masih ada harapan untuk membebaskan para terpidana dari vonis penjara seumur hidup yang tengah dijalani. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pasca penolakan Mahkamah Agung atas peninjauan kembali 8 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, salah satunya berdasarkan bukti baru atau novum yang diajukan sudah pernah dihadirkan di persidangan sebelumnya. Telah dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. 5. Pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekilapan yudik fakti dan yudik yuris dalam mengadili para terpidana, dan bukti baru atau novum yang diajukan oleh terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Dengan ditolaknya permohonan PK para terpidana tersebut, maka putusan yang dimohonkan PK tetap berlaku. Kepanitraan Pidana Umum Mahkamah Agung setelah perkara diminutasi akan segera menyelesaikan proses administrasi perkara para terpidana dan setelahnya akan mengirimkan kembali kepada pengadilan pengaju, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon, dan kepada masyarakat dapat mendapatkan salinan putusan dengan cara mendownload di Direktori Putusan Mahkamah Agung. Jadi demikian ya perkara Vina Cirebon tadi sudah diputus oleh majelis hakim dan hakim tunggal untuk perkara anak yang pada pokoknya permohonan PK ditolak ya
Itu hasil daripada musyawarah majelis yang menangani perkara Vina. Terima kasih. Lalu seperti apa tanggapan keluarga para terpidana kasus Vina mendengar keputusan ini? Kami sudah terhubung dengan rekan kami Tois Kandar. Selamat malam Tois, bagaimana tanggapan serta reaksi keluarga setelah mendengar putusan Mahkamah Agung ini, Tois? Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan pasca putusan dari Mahkamah Agung yang dilakukan oleh terpidana. Saya saat ini salah satu di salah satu hotel Cirebon, Jawa Barat sendiri, di mana para keluarga 7 terpidana ini tadi siang melakukan nobar atau nonton bareng dengan pihak kuasa hukum 7 terpidana tersebut. Namun dalam hasil keputusan dari pihak Mahkamah Agung sendiri, pihak keluarga dan kuasa hukum sendiri kecewa dengan keputusan tersebut. Juga Mahkamah Agung menolak dengan adanya pengajuan PK yang dilakukan oleh 7 terpidana. Selain itu tidak hanya 7 terpidana, juga PK yang merupakan mantan narapidana juga yang saat ini sudah dibebaskan, yakni Saka Tatal juga dari 8 tersebut juga ditolak oleh Mahkamah Agung sendiri. Pihak keluarga juga tidak menyangka dengan adanya keputusan Mahkamah Agung yang menolak peninjauan kembali atau PK tersebut, di mana dari pihak keluarga juga sudah menyediakan saksi-saksi baru gitu dan bukti-bukti fakta yang lainnya. Lantaran juga tersebut dari pihak saksi juga menyebutkan bahwa ada novum-novum baru seperti itu. Namun dari pihak Mahkamah Agung sendiri tidak ada novum dan tidak ada kekhilafan dari hakim sendiri. Dengan adanya keputusan tersebut juga pihak kuasa hukum akan melakukan jalur upaya hukum selanjutnya gitu. Dan saat ini setelah melakukan nonton bareng dengan pihak ke-7 terpidana, juga pihak kuasa hukum langsung meninjau ke lapas kota Cirebon sendiri, di mana pihak kuasa hukum juga menyarankan pada terpidana agar tidak putus asa dengan putusan tersebut. Namun juga hingga setelah itu pihak kuasa hukum langsung melanjutkan ke Jakarta Mahkamah Agung sendiri. Mereka akan meminta putusan salinan dari Mahkamah Agung sendiri. Nantinya pihak kuasa hukum akan melakukan menempuh jalur-jalur hukum yang ada. Selain itu juga pihak kuasa hukum dan pihak keluarga juga akan melakukan peninjauan kembali atau peninjauan PK yang kedua akan digelar di pengadilan kota Cirebon sendiri. Dan pihak keluarga dan kuasa hukum sendiri berharap dengan adanya putusan sendiri meminta Presiden Prabowo Subianto agar membantu dan mengkaji ulang dengan putusan MK tersebut. Seperti itu. Kembali ke Davi. Baik, Tois, barangkali tadi Anda juga sempat berbincang dengan keluarga para terpidana dan para kuasa hukum. Apakah sudah ada pembicaraan langkah hukum seperti apa yang nantinya akan ditempuh oleh keluarga dan kuasa hukum? Ya, Davi, kami tadi siang setelah melakukan nonton bareng dengan putusan MK tersebut, maksud kami Mahkamah Agung tersebut, pihak keluarga dan kuasa hukum akan melanjutkan upaya-upaya hukum yang akan diajukan kembali. Namun juga selain itu juga mereka akan melakukan PK atau peninjauan kembali yang kedua gitu, di mana pada persidangan yang sebelumnya yang MK menolak seluruhnya dari ke-8 terpidana ini, mereka beranggapan dengan adanya keputusan Mahkamah Agung sendiri merasa kecewa gitu dengan adanya putusan yang ditolak oleh Mahkamah Agung sendiri. Seperti itu, Davi. Baik, terima kasih Tois Kandar atas laporan Anda langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, Tois. Pemirsa, para terpidana kasus Vina mengaku akan terus berjuang mencari keadilan dengan menempuh upaya hukum lain. Sementara kuasa hukum Ibtu Rudiana menyebut menghargai putusan Mahkamah Konstitusi. Mereka ketika kami datang tentu ya kecewa, frustasi, menangis, ya itu biasa. Manusiawi ya, kami pun terharu, makanya itu yang kami sampaikan. Tadi kami datang kunjungi sesudah putusan itu, kami berkunjung, kami
bertanyalah dengan mereka, gitu kan. Kira-kira ya apakah masih mau melanjutkan perjuangan ini, mereka dengan semangat sampai kapanpun mereka akan berjuang, dan masih apakah masih mau percayakan kepada tim kami atau bagaimana, ya dengan tegas mereka katakan kami tetap ya ingin mempercayakan ini kepada tim hukum. Langkah hukum selanjutnya kan banyak pilihan ya. Dalam waktu dekat kami akan putuskan setelah kami mendapatkan salinan putusan. Kami akan pelajari kira-kira apa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan itu, sehingga nanti akan menjadi pertimbangan kami melakukan langkah hukum selanjutnya. Gitu, demikian Mbak. Kemarin ini para terpidana ini kan telah menyatakan akan mempercayakan sepenuhnya kepada hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang akan mengadili. Mereka menyatakan hakim ini adalah hakim-hakim yang paling benar dan lain-lainnya. Nah, setelah mendengarkan keputusan ini, justru mereka bilang keputusan itu menciderai rasa keadilan ataupun tragedi hukum. Jadi saya juga heran melihat pola pikir mereka ini gitu loh. Kenapa setiap yang tidak sesuai dengan kemauan mereka itu mereka selalu menyalahkan penegak hukum. Nah, tentunya itu yang sangat kita sayangkan sekali. Sedangkan kita juga sudah sepakat, ayo serahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku lembaga tertinggi dalam mengadili perkara ini, apakah setelah diuji diterima atau ditolak gitu loh. Dan ternyata putusannya ditolak. Nah, berbicara dengan bukti yang mereka sampaikan itu menurut hemat saya adalah bukti omon-omon gitu loh, hanya opini-opini. Dan berikut pemirsa ringkasan perjalanan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat 2016 yang lalu, di mana pengajuan peninjauan kembali para terpidana ditolak oleh Mahkamah Agung. Kasus bermula pada 27 Agustus 2016. Kasus awalnya diduga kecelakaan menimpa Vina dan Eki, kemudian dilanjutkan sebagai dugaan kasus pembunuhan dan pemerkosaan setelah ditemukan sejumlah bukti. Buntut dari kasus ini masuk ke meja hijau di Pengadilan Negeri Cirebon. Polisi menangkap 8 dari 11 pelaku. Rivaldi Aditya Wardana, Sudirman, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi, dan Supriyanto dijatuhi hukuman seumur hidup. Sementara Saka Tatal dijatuhi 8 tahun penjara. 3 pelaku lainnya masih DPO. 8 Mei 2024, publik dihebohkan dengan beredarnya film Vina Sebelum 7 Hari yang kembali mengangkat peristiwa ini. Publik bertanya, kemana 3 pelaku lainnya yang masih DPO? 21 Mei 2024, Peggy Setiawan ditangkap Polda Jawa Barat dan sempat diduga terlibat kasus ini. Polisi juga mengutarakan DPO menjadi 1 orang. Namun 8 Juli 2024, Peggy Setiawan mengajukan peninjauan kembali. Sidang dilakukan, di mana akhirnya Hakim Eman Sulaiman mengabulkan permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Proses penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dinyatakan tidak sah dan dibatalkan. 23 Juli 2024, setelah menjalani hukumannya, Saka Tatal resmi bebas murni dan mengajukan upaya hukum, yakni peninjauan kembali. Tak hanya Saka Tatal, 7 terpidana juga mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Dan hari ini, Mahkamah Agung menolak seluruh pengajuan peninjauan kembali dari para terpidana. Keputusan Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon disambut tangis histeris keluarga terpidana. Kita ke informasi lain, pemirsa, sopir penganiaya dokter koas telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu LHKPN milik Dedi Mandarsyah, ayah Dr. Lady Aurelia, kini tengah dibidik oleh KPK. Kasus penganiayaan dokter koas di Palembang, Sumatera Selatan berbuntut panjang. Kasus ini tak hanya di bawah penyelidikan polisi, namun KPK juga mulai menyoroti keluarga Lady Aurelia Pramesti. LHKPN ayah Lady yang saat ini menjadi Kepala BPJN Kalimantan Barat, Dedi Mandarsyah, menjadi sorotan. Dalam LHKPN tahun 2023, tercatat Dedi miliki tanah dan bangunan senilai 750 juta.
mobil senilai 450 juta, dan harta bergerak lain senilai 830 juta. Dedi juga miliki surat berharga senilai 670 juta dan uang kas sebesar 6,7 miliar rupiah. Total harta Dedi Mandarsyah mencapai 9,4 miliar rupiah. Saat ini KPK menganalisa kewajaran penambahan harta milik Dedi. Tidak tertutup kemungkinan Dedi akan diperiksa jika KPK memerlukan klarifikasi atas harta kekayaan miliknya. Sementara harta kekayaan Dedi terus mengalami peningkatan sejak 2019 hingga 2023 lalu. Pada tahun 2019, harta kekayaan Dedi sebesar 6,4 miliar rupiah. Dalam waktu 5 tahun, harta kekayaan Dedi meningkat sebanyak kurang lebih 3 miliar rupiah. Saat ini polisi menetapkan supir keluarga Ledi, yaitu Fadila alias Datuk, sebagai tersangka penganiayaan Lutfi, seorang dokter koas Rumah Sakit Siti Fatimah Palembang. Pelaku pun mengaku bersalah dan meminta maaf atas perbuatannya. Meminta maaf kepada korban Lutfi dan keluarganya karena saya telah melakukan penganiayaan kepadanya. Dan juga kepada keluarga Ibu Lina, Bapak Dedi dan Ledi, saya meminta maaf yang satu-satunya karena masalah ini mereka terkena imbasnya dari perbuatan saya, Pak. Kepada polisi, pelaku mengaku menganiaya korban lantaran terpancing emosi dengan perilaku korban yang dianggap tidak sopan terhadap majikannya. Motifnya adalah karena pelaku kesal melihat korban seperti tidak respon ya, terhadap ibu teman korban yang bernama, saya inisial Ibu SM ya. Ini ibu dari teman korban yang bernama LD, sehingga pelaku emosi dan langsung melakukan penganiayaan. Namun menurut kuasa hukum keluarga Ledi, Fadila bukan hanya seorang supir, tapi juga memiliki hubungan keluarga dengan majikannya. Sementara Ibu Ledi, Sri Melina, menemui Dr. Lutfi untuk membicarakan jadwal jaga putrinya saat Natal dan malam Tahun Baru. Adalah sopir dan juga memang ada hubungan keluarga. Ibu Lina ini sebenarnya bertujuan untuk berkomunikasi. Mungkin dia menganggap anaknya tidak bisa berkomunikasi dengan rekan sesama mahasiswa, sesama peserta koas gitu. Akibat perbuatannya, supir keluarga Ledi dijerat dengan pasal 351 ayat 2 KUHP. Hukuman penjara maksimal 5 tahun pun menanti pelaku. Tim Liputan, iNews melaporkan. Lalu seperti apa kelanjutan kasus ini? Benarkah Dedi Mandarsyah yang merupakan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat, ayah Ledi Aurelia, akan diselidiki oleh KPK? Saat ini sudah terhubung bersama kami Bu Yenti Ganarsi, pakar tindak pidana pencucian uang, dan Saud Situmorang, pimpinan KPK periode 2015-2019. Selamat malam Pak Saud, Bu Yenti, apa kabar? Selamat malam. Kabar baik, alhamdulillah. Baik, saya ke Pak Saud terlebih dahulu. Pak Saud, kalau dilihat dari LHKPN yang dilaporkan oleh yang bersangkutan, jika ada anomali, apakah ini cukup menjadi dasar untuk pemanggilan yang bersangkutan oleh KPK? Sebenarnya kalau kita bicara LHKPN itu dari semenjak saya di dalam dulu selalu menekankan kepada direktorat kalau ada angka-angka yang aneh ya diklarifikasi, ditanyakan. Tapi kan dengan banyaknya yang harus diklarifikasi, kadang-kadang kita harus menyambil sampel aja gitu. Seperti ini ada case yang menarik perhatian, terus kemudian bagaimana kita bisa membuktikan bahwa memang itu miliknya atau tidak, ada potensi korupsi dan seterusnya, itu menjadi standar-standar biasa saja. Jadi artinya kalau memang pun kan pertamanya kan selalu gitu flexing case-case yang lain, walaupun di beberapa case disebutkan yang bersangkutan itu sebagai kepala balai ada angka yang menonjol dikaitkan dengan jabatannya. Nah, sekali lagi bahwa apapun yang dia peroleh selama itu bisa dipertanggungjawabkan, ya itu nanti akan menjadi
sesuatu yang biasa-biasa saja. Tetapi ketika kemudian angka itu berubah secara signifikan, kemudian dia tidak bisa mempertanggungjawabkan dari mana itu berasal, ya itu menjadi menarik. Tapi kan ya, kita melihat bahwa case ini kan sebenarnya berawal dari carut-marutnya cara kita membina mahasiswa di kedokteran ya. Sebelumnya juga kan itu di tingkat spesialis gitu. Jadi memang ini menggambarkan gunung es di pendidikan kita, tapi kemudian itu mengarah ke orang tua yang bersangkutan. Dan kalau kita bicara keadilan itu ya ini harus ditegakkan keadilannya, baik itu dalam kaitan kasus itu sendiri maupun dikaitkan dengan dugaan adanya katakanlah tindak pidana korupsi gitu. Oke. Pak Saud, yang menarik adalah nama yang bersangkutan ini sebelumnya pernah disebut dalam kasus yang lain. Dalam kasus OTT kalau tidak salah bulan November 2023, nama yang bersangkutan ini pernah disebut. Apakah ini bisa menjadi pintu masuk bagi KPK untuk melihat secara garis besar bagaimana kemudian yang bersangkutan memperoleh harta-hartanya selama ini? Ya tentu bisa, karena itu kan setiap peristiwa pidana itu kan korupsi tentu tidak dilakukan sendirian tuh. Bisa 2, 3, 4, 5 orang atau sistem ataupun katakanlah setiap orang tentu di sana nanti akan terlihat apa peranannya, dia sebagai apa. Kalau dia penyelenggara negara nanti itu kaitan dengan pasal apakah pasal 1, pasal 2-nya, atau kemudian kalau dikaitkan dengan OTT tentu ada pasal yang dikaitkan dengan penyuapan, pemerasan dan lain-lain. Dan itu yang saya nggak masuk di substansi itu, tapi penyidik akan lebih paham sebenarnya. Kalau itu OTT lebih gampang sebenarnya memahaminya peranan yang bersangkutan, karena itu kan pendalamannya cukup panjang. Jadi saya pikir kalaupun ada pintu masuk untuk memulai lagi dari sisi laporan LHKPN, itu hanya hal-hal yang mendukung penyelidikan ataupun penyidikan yang sudah dilakukan di proses sebelumnya. Jadi itu hanya melengkapi saja dan menunjukkan nanti itu di situ terlihat bahwa yang bersangkutan memang memiliki angka atau katakanlah kecurigaan-curigaan yang perlu didalami untuk kemudian penyidik bisa membuktikan bahwa itu terkait langsung dengan pasal-pasal yang berpotensi dituduhkan kepada yang bersangkutan dalam kaitan peristiwa OTT tadi. Gitu Mas David. Oke, baik. Saya ke Bu Yenti. Bu Yenti, bagaimana cara membaca jika dalam LHKPN seseorang ini ada anomali-anomali? Bagaimana Bu kemudian ini bisa dijabarkan, kemudian akhirnya penyidik bisa masuk ke dalam situ? Terima kasih. Mengenai LHKPN ini sedang dalam sorotan ya, akhir-akhir ini kan. Kemarin kan ada mobil Fortuner hanya 6 juta. Ini kan juga ya saya baca, kalau nggak salah tentang bukan hanya 9, sekian miliar saja hartanya, tetapi itu perinciannya punya 3 tanah, kalau nggak salah 3 tanah di Jakarta. Masa 750 juta, ya kan? Emang ada ya kan, Jakarta Selatan itu. Artinya gini, KPK juga jangan hanya itu tadi ya, jangan hanya sekedar formalitas, tidak pernah dilihat, tapi saya nggak tahu juga ya Pak Saud seberapa susahnya karena memang kan banyak ya Pak, kalau sampel jadi seperti ini gitu. Artinya banyak hal yang harus dilihat. Apalagi yang perlu ditanyakan ke KPK. Ini kan berkaitan dengan Direktorat LHKPN. Tapi sebelumnya Direktorat Penegakan Hukum kan di November 2023 itu satkernya kan kena OTT karena suap menyuap, ya kan? Nah dia sebagai kepala BB Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional di Kaltim kan gitu ya. Waktu itu sudah sebut-sebut, tapi kenapa berhenti gitu ya? Ini KPK harus jelaskan. Nah sekarang ini kan bukan di direktorat yang sama, ini adalah direktorat yang di LHKPN, yang dulu direktoratnya di penegakan hukum ya Pak Saud ya, kan berbeda. Nah kenapa tidak? Ini jangan-jangan kan kita pernah ngalami waktu Rafael Alun ya, dari anaknya juga gitu ya. Jadi Pak Saud menyoroti tentang bagaimana sih di kedokteran. Kalau saya menyoroti bagaimana ternyata ya anak-anak yang orang tuanya mungkin berlebihan itu juga sikapnya jadi seperti ini, semena-mena menimbulkan penganiayaan kepada orang lain hanya sekedar ya ini kan aneh ya, koas sama ketua koasnya kok seberani itu. Kenapa? Karena mungkin di backup orang tuanya kan, merasa orang tuanya kuat dan sebagainya. Dan ternyata ini juga menimbulkan hal-hal yang, tapi ya sekarang ini kemudian
kita bisa ada blessingnya ya Pak Saud ya, sehingga kita bisa lihat 9, sekian M itu bagaimana dan kenapa KPK waktu itu berhenti, tidak jadi dipanggil, padahal sudah disebut gitu berkaitan dengan Satker, kepala satuan kerja Satkernya yang terlibat OTT. OTT kan sudah sangat gamblang ya Pak Saud ya, maksudnya dulu jalan gitu. Baik. Ini menarik. Nah, nanti dijawab oleh Pak Saud. Sebenarnya sebagai mantan pimpinan KPK, apa saja yang menjadi tantangan ketika pemeriksaan terhadap perkara atau OTT ini bisa berhenti dan tidak diteruskan? Usai jeda kita akan lanjutkan. Bapak Ibu diskusinya. Pemirsa jangan kemana-mana. Newsroom segera kembali. Tetaplah bersama kami. Kembali di iNewsroom, pemirsa saya masih bersama Pak Saud dan Bu Yenti. Saya tadi ke Pak Saud. Pak Saud, sebenarnya apa yang bisa menyebabkan suatu perkara itu terhenti? Artinya tidak semua nama yang disebut itu diperiksa secara keseluruhan. Iya itu banyak ya, kalau kita tanya ke penyidik, karena saya nggak detail di case-nya, tapi biasanya di masa lalu tuh banyak apa penyebabnya. Kalau dia pun udah katakan jelas pasal 55-nya gitu ya, bahwa dia berperan serta dan peran dia berbuat apa yang dia lakukan, berbuat atau tidak berbuat gitu ya. Tapi pada bagian lain penyidik akan selalu bilang bahwa itu strategi gitu. Nanti mereka selalu katakan strategi bubur panas. Jadi dari pinggir-pinggirnya dulu nanti masuk ke tengah dan seterusnya. Nah itu menarik. Strategi-strategi itu kalau memang itu strategi, tapi kalau itu lalai atau kemudian istilah Bu Yenti tadi ini kayaknya tuh itu mendem tapi kemudian dibuahkan Tuhan, ya kan? Cara seperti itu melalui anaknya atau melalui supirnya itu kan menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak tidur gitu kalau kita mau pakai itu. Kalau memang itu memang tidak ada perkembangan ya. Tapi kalau itu strategi mungkin kita dari sisi lain lagi gitu. Jadi mungkin itu pakai strategi, terus kemudian tahapan berikutnya atau kemudian mereka mengatakan akan lebih menyasar yang ini dulu baru yang lain, nanti kemudian saksi-saksi dan seterusnya. Tetapi kalau kita lihat dari angka yang jabatannya seperti yang bersangkutan, kayaknya termasuk kategori eye-catching ya, 9 lebih, terus kemudian ada harta lagi yang lain, sehingga kita bisa memastikan atau memperkirakan memang kenapa itu tidak berjalan dengan cepat. Pertama, kalau dari sisi penyidikannya bisa jadi itu bagian dari strategi mereka. Tapi kalau mereka lalai, kemudian lupa atau karena banyak pekerjaan, kita tahu penyidik di sana itu kurang dari berapa lah ya. Berapa ratus gitu cuman. Case-nya banyak, bisa jadi mereka lupa terus kemudian ada peristiwa ini baru mereka buka lagi, terus kemudian kenapa begitu cepatnya kok LHKPN itu direspon gitu, dan kembali orang mengingat peristiwa itu. Jadi lagi-lagi pembelajaran buat kita juga ke depan bagaimana sebenarnya KPK ini mau dibuat sebuah apa yang namanya organisasi yang agile gitu, yang cepat bergerak ya, sehingga kemudian kita nggak kemana-mana gitu. Artinya kita fokus di case-nya itu. Ini kan jadi seperti ya ada sesuatu yang sebenarnya tidak jalan kemudian di-trigger oleh perbuatan dari keluarganya yang saya bilang tadi itu dibukakan oleh Tuhan juga situasinya gitu. Iya, dan akhirnya publik juga menyorot dan ingat lagi dengan nama-nama yang disebut dalam OTT sebelumnya. Saya ke Bu Yenti. Bu Yenti, Anda setuju dengan apa yang dikatakan Pak Saud bahwa angka yang dilaporkan ini eye-catching dan ini bisa jadi indikator bahwa ya memang harus diperiksa LHKPN tersebut? Iya, satu itu ya jumlahnya. Tadi saya katakan jumlahnya kan sepertinya apalagi dalam 1 tahun belakangan sampai 3 miliar ya, kan gitu ya. Kemudian dia hanya kepala balai besar di sana gitu ya. Kalau balai besar bisa segitu banyak, satu. Yang kedua itu tadi, rinciannya tadi, itu pun kan karena jumlah belakangnya itu adalah 9, karena misalnya rumah 750 juta, kemudian ada surat berharga gini-gini kan. Bayangkan ya kalau misalnya rumah itu, saya kok nggak yakin ya,
di Jakarta kalau nggak salah 3 bangunan yang ada 3 lahan yang ada bangunannya di Jakarta Selatan hanya 750 juta. Ya itu benar apa tidak gitu. Kalau benar itu kapan dilaporkannya, harga kapan seperti itu gitu. Jadi kemudian karena LHKPN ini kan penting sekali untuk pencegahan. Bahkan nanti kalau undang-undang tipikor yang baru itu justru ada illicit enrichment itu pintu masuknya dari LHKPN. Nah sekarang ini ada 2 hal. Satu LHKPN, yang kedua adalah ternyata itu tadi bahwa yang pada waktu November 2023 itu sudah disebut, tapi saya sedih banget nanti Pak Saud kalau sampai mereka lupa, penegak hukum kok lupa ya Pak Saud, ampun deh. Harusnya kan langsung ya semuanya itu, makanya saya selalu mengatakan kepada KPK selalu mengatakan kami hati-hati, tapi saya selalu mengatakan apa sih bedanya hati-hati dan lamban? Nah kalau lamban malah lupa, bahkan lolos dan yang lolos itu tingkatannya lebih tinggi, artinya apa? Masyarakat semakin pesimis ya bahwa hukum itu betul-betul ditegakkan dengan adil, bahwa betul-betul bukan hanya tajam ke bawah gitu kan, ini satkernya suap menyuap kan. Pada waktu itu OTT berarti baru terjadi, mestinya kan diurut ke atas, di bawahnya juga, ke sampingnya siapa, nggak mungkin hanya suap menyuap di antara dia penyuap dan dia yang disuap itu kan. Lah kenapa kok tidak segera gitu November 2023, ini kan sudah 1 tahun lebih Pak Saud, ya kan? Ya kan nggak bisa lah seperti itu. KPK itu kan harusnya lebih leading daripada kejaksaan dan kepolisian. Kalau KPK seperti ini bagaimana, memang SDM-nya kurang ya Pak. Waktu itu kita membayangkan atau memikirkan KPK itu di atas 1.300 ya kan, tapi sekarang belum ada 1.000 memang. Tapi kan itu bukan menjadi alasan untuk bahwa memilah-milah ini dulu dan kemudian kata Pak Saud kemungkinan lupa, ya ampun gitu ya. Begitu pentingnya kok lupa gitu. Padahal kalau pencurian masyarakat biasa kok nggak lupa gitu ya. Nah, ini kan juga miris gitu di masyarakat, perlakuan hukum terhadap masyarakat pada yang mampu dan yang tidak mampu kok berbeda. Itu juga satu keprihatinan luar biasa di dunia penegakan hukum. Baik, saya ke Pak Saud. Pak Saud, jika memang betul akan dipanggil kembali, paling cepat memang harus 2 minggu Pak Saud, tidak bisa lebih cepat untuk dipanggil dimintai klarifikasi Pak Saud. Ya, mereka kan biasanya udah punya jadwal ya. Kalau dengan keterbatasan jumlah itu, mereka sudah punya jadwal pemanggilan. Tiba-tiba ini muncul, mereka harus susun strategi lagi. Ya, jadi artinya bisa dipahami tidak ada sesuatu yang umpamanya tanpa direncanakan. Karena ini apalagi kalau dikaitkan tadi kita berulang-ulang mengatakan keterbatasan sumber daya di dalam sana. Sampai hari ini nggak ada pertumbuhan jumlah yang signifikan dari sisi penyidiknya. Dan itu yang mungkin memerlukan waktu untuk menata ulang kembali lagi. Tetapi pada bagian lain ada klausul, ada beberapa ini yang prioritas menarik perhatian masyarakat itu menjadi lebih prioritas juga. Ya orang bilang ini bukan menarik perhatian masyarakat Pak Saud, tapi karena dipiralin jadi menarik. Iya itu bisa jadi karena dipiralin jadi menarik atau dan seterusnya. Jadi yang jelas itu menarik perhatian karena apalagi ini kan kita bicara ini di lembaga, kan awalnya kan penganiayaan di lembaga yang menurut kita menangani apa yang kita sebut saja jiwa manusia ya gitu ya. Ya artinya tidak sesederhana linear saja kita mengatakan kok seorang supir bisa menganiaya seorang koas itu kan ada sebab dan akibat juga. Apa itu didorong atau apapun namanya, katanya dia udah bekerja 20 tahun dengan keluarga itu, udah mirip keluarga. Kalau keluarga itu memiliki humble, rendah hati, bahwa kemudian Anda akan mendapat reward ketika Anda bekerja di musim liburan, itu kan sesuatu yang umum gitu. Nggak usah mesti itu kita sebut tadi, mungkin ini jadi pintu masuk membukakan pintu itu gitu. Baik, bagaimana kemudian pola asuh dari orang tua terhadap anaknya bisa menjadi pintu masuk. Nah terakhir saya ke Bu Yanti. Bu Yanti, siapa saja jika memang KPK hendak memanggil, siapa saja menurut Anda yang berhak dipanggil yang ada relasinya dengan kasus ini? Ya kalau ini jadi ada 2 kasus ya yang akan kita soroti ya. Satu kasus penganiayaan. Kalau dalam hal kasus penganiayaan tentu saja semua yang ada di situ termasuk ibunya karena sebagai saksi ya. Kemudian juga kenapa seorang ibu juga harus
turut campur atas pengaturan jadwal itu kan aneh sekali ya kan. Itu kan karena arogansi gitu sebetulnya kan. Nah, yang penting bagi saya adalah ini adalah momentum lagi untuk LHKPN. Jadi tolong LHKPN itu jangan semacam formalitas saja. Belum lama kok, berapa hari yang lalu kita baru menyoroti kok LHKPN diterima begitu saja, ada Fortuner 6 juta, ya ampun gitu loh. Itu kan apa gitu ya. Sering kok kita lihat misalnya pejabat ini kekayaannya apa saja disebutkan, tanah di sini-sini, tapi harganya kecil sekali. Ini harus diklarifikasi transparan. Kenapa seharga ini harga waktu beli atau harga sekarang gitu ya. Artinya ya itulah, itu memang menjadi tugasnya KPK kalau memang akan pencegahan. Jadi mau tidak mau ya harus cukup ya. Kalau bisa Pak Saud ya memang tidak bisa lagi sampel ya, pas yang nggak kena. Kalau sampel Pak, ini 2 minggu aneh sekali. Itu udah 1 tahun yang lalu Pak Saud ya kasusnya. Harusnya kan cepat-cepat data dibuka gitu ya. Apalagi menjadi sorotan masyarakat supaya masyarakat tidak tambah marah kepada KPK. Harusnya dipercepatkan bisa saja. Dulu rencananya dipanggil untuk apa kan tinggal panggil gitu kan. Malah buru-buru KPK mengatakan bahwa belum tentu juga yang bersangkutan berkaitan dengan kasus OTT itu. Ya nggak usah ngomong begitu ya, nanti masyarakatnya marah kalau begini ya. Masyarakat sudah sangat kecewa dengan angka korupsi yang sangat tinggi sekarang ini. Dan bagaimana penegak hukum juga maaf ya kadang-kadang jadi kurang profesional atau bahkan ada masalah dengan integritasnya gitu. Baik, itu semua menjadi perhatian kita dan kita juga mengawal bersama melihat bagaimana perkembangan kasusnya dan juga pemanggilan yang rencananya akan dilakukan oleh KPK. Terima kasih Bu Yanti sudah bergabung sama kami. Pak Saud juga terima kasih banyak atas waktunya. Selamat malam, sehat selalu Bapak Ibu. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani pastikan PPN jadi 12% di Januari 2025. Menteri Keuangan juga pastikan ada sejumlah sektor yang tetap tidak akan dipungut pajak. Nah, maka saya bisa mencatat seluruh tadi aspirasi dari Bapak dan Ibu sekalian mengenai berbagai topik. Kepastian penerapan PPN jadi 12% pada Januari 2025 disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat bersama dengan Komisi 11 di gedung DPR RI. Sri Mulyani menyatakan penerapan tarif baru sudah tercantum dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU HPP. Meski pasti naik, namun SM pastikan kenaikan tidak membabi buta. Sejumlah keringanan pajak telah disiapkan oleh pemerintah, seperti ada beberapa jenis barang atau jasa yang tidak dipungut pajak. Artinya meskipun kita membuat policy mengenai perpajakan termasuk PPN ini, bukannya membabi buta dan seolah-olah tidak punya afirmasi atau perhatian terhadap beberapa sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan bahkan makanan pokok waktu itu termasuk. Debatnya cukup panjang di sini. Jadi nanti kami akan sampaikan. Menkyu tegaskan kenaikan PPN untuk menjaga APBN tetap sehat di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Naiknya PPN mau tidak mau akan mempengaruhi harga barang di pasar. Padahal konsumsi rumah tangga menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi. Badan Pusat Statistik mencatat, pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 di tahun 2024 ini hanya mampu tumbuh 4,95%, lebih rendah dari kuartal sebelumnya sebesar 5,11%. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, berikut adalah sejumlah barang dan jasa yang kena PPN 12% mulai 1 Januari 2025 mendatang. Barang tersebut adalah beras premium, buah-buahan premium, daging premium seperti Wagyu dan Kobe yang nilainya mencapai jutaan rupiah. Kemudian ada ikan premium seperti salmon dan tuna premium, udang dan krustasea premium seperti king crab. Kemudian ada jasa pendidikan premium seperti pendidikan standar internasional berbayar mahal. Dan ada juga jasa pelayanan kesehatan medis premium seperti rumah sakit kelas VIP, listrik pelanggan rumah tangga dengan daya 3.500 hingga 6.600 volt ampere.